Hai, kembali berjumpa dengan saya Yodi. Hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi umum seorang manajer. Apakah Anda seseorang yang baru saja menjadi seorang manajer? Memimpin sebuah tim dan membawa mereka untuk berprestasi bukanlah hal yang mudah. Memiliki jabatan sebagai seorang manajer berarti memiliki beberapa peran-peran profesional dasar yang harus dilakukan. Apakah peran umum yang sepatutnya dimiliki oleh seorang manajer? Berikut ini adalah peran dasar dan secara umum yang sepatutnya dimiliki oleh seorang manajer. Saya akan membahas dari kompetensi yang paling penting hingga yang kurang penting. Mari kita mulai. Kompetensi pertama, impact dan influence. Sebagai seorang pemimpin, perkataan atau perilaku Anda harus dapat mempengaruhi anak buah Anda. Perkataan yang selaras dengan perilaku akan membuat anak buah respect terhadap Anda. Menjadi seorang pemimpin yang memiliki pengaruh bukan berarti menerapkan sistem yang otoriter atau tidak memberikan ruang berpendapat bagi anak buah. Sebagai seorang yang memimpin tim, ia memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang terhadap ide-ide atau perkataan-perkataannya. Dengan kata lain, perkataan yang Anda nyatakan sudah Anda pikirkan matang dan tidak selalu berubah-ubah. Konsistensi dari perkataan dan perilaku Anda akan memberikan pengaruh personal kepada anak buah Anda. Kompetensi kedua, achievement orientation. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus mampu untuk melakukan penilaian terhadap kinerja tim Anda, mampu meningkatkan efisiensi atau efektivitas pekerjaan ataupun biaya, menetapkan target dan deadline pekerjaan. Penilaian Anda harus memiliki dasar yang jelas, terukur, dan mengikuti aturan yang berlaku secara nasional. Misalnya mengenai perhitungan lembur, perhitungan gaji, perhitungan bonus kinerja. Kompetensi 3, teamwork and cooperation. Seorang manajer mampu memberikan pujian, penghargaan, dan memberdayakan tim yang dipimpinnya. Pemimpin juga memiliki peran dalam meningkatkan motivasi dan meningkatkan moral dari tim yang dipimpinnya, serta mengembangkan skill dan membina kerjasama tim. Kompetensi 4, analytical thinking. Seorang manajer harus memiliki kemampuan kognitif dalam melakukan prediksi, dalam melihat dampak atau konsekuensi dari sebuah sebab akibat suatu kejadian atau situasi. Ia dituntut untuk mampu melakukan analisa secara sistematis untuk menentukan penyebab dan konsekuensi dari sesuatu hal atau kejadian. Kompetensi yang kelima, inisiatif. Sebagai pemimpin, seorang manajer mampu tergerak dengan sendirinya untuk melihat peluang, menangani krisis secara efektif dan cepat, walau terkadang harus menembus batas-batas formalitas dari otoritas. Kompetensi keenam, developing others. Dalam hal ini, seorang pemimpin dituntut untuk dapat memberikan feedback secara konstruktif, bukan destruktif, memiliki etika dalam melakukan kritik atau memberikan masukan, memotivasi anak buah dalam menghadapi sebuah permasalahan dan memberikan pendampingan kepada anak buah yang sedang menghadapi masalah, memberikan coaching melalui pemberian instruksi yang jelas, memberikan saran-saran yang membangun, memberi penjelasan dan support kepada anak buahnya, memberikan pengembangan diri yang spesifik atau memberikan training kepada anak buahnya. Kompetensi ketujuh, self-confidence. Seorang manajer harus memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya dan penilaiannya. Jika diberi tugas yang menantang, ia tidak mengeluh dan memberikan performa yang terbaik. Mampu secara langsung memberikan pertanyaan kritis terhadap perilaku superior atau leadernya. Mampu memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kegagalan atau masalah yang dihadapinya. Kompetensi ke-8, directiveness atau assertiveness. Memiliki kemampuan asertif,
mampu mengatakan tidak untuk hal-hal yang dinilai tidak penting, mampu membuat standar dan menetapkan standar kinerja, mampu menyampaikan argumentasi, melakukan confronting terhadap masalah kinerja secara jelas dengan etika yang sopan, kemampuan untuk memberhentikan anak buah yang memiliki kinerja buruk. Kompetensi kesembilan, information seeking, mengumpulkan informasi dengan terjun langsung dalam situasi dan masalah yang sedang terjadi. Kompetensi 10, team leadership, membuat setting dan standar yang tinggi untuk kinerja kelompok, mewakili kelompok dalam berinteraksi dengan organisasi yang lebih besar. Kompetensi ke-11, conceptual thinking, mampu mengenali hubungan atau pola-pola yang tidak jelas dalam sebuah masalah, memahami inkonsistensi atau discrepancy yang terjadi secara tidak jelas dalam timnya, memikirkan mengenai proses bisnis dan keputusan bisnis. Demikianlah secara umum kemampuan-kemampuan dasar seorang manajer. Semoga hal ini dapat memperluas wawasan Anda dan membantu Anda dalam melakukan peran Anda sebagai seorang manajer. Berikan yang terbaik untuk perusahaan dan diri Anda sendiri. Good luck dan sukses selalu.